seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi kepegawaian. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan judul kompensasi pegawai negeri sipil. Izinkan memperkenalkan diri saya sendiri sebagai moderator hari ini. Nama saya Fahrul Rijal dengan NIM 2205 90 50 10 063. Selanjutnya ada Maulianda dengan NIM 2105 90 50 10 045. Selanjutnya ada Roka Agustina dengan NIM 2205 90 50 10 023. Ada juga Elvi Rahayu dengan NIM 2205 90 50 10 114. Dan yang terakhir ada Mukarami dengan NIM 2205 90 50 10 026. Selanjutnya izinkan saya membahas sedikit tentang bagaimana itu kompensasi. Nah, kompensasi pegawai negeri sipil adalah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik. Nah, PNS memiliki peran yang strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang adil dan sesuai dengan kontribusi mereka. Nah, selanjutnya itu pengertian tentang kompensasi. Nah, apa sih kompensasi? Nah, kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai sebagai balas jasa atas pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, dalam konteks pegawai negeri sipil, sistem kompensasi mencakup beberapa komponen penting seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, dan fasilitas lainnya yang mendukung kesejahteraan pegawai. Nah, apa sih gaji pokok? Nah, gaji pokok adalah penghasilan tetap yang diterima PNS setiap bulan dan menjadi dasar bagi perhitungan imbalan lainnya. Nah, selanjutnya ada tunjangan dan bonus. Nah, tunjangan dan bonus ini berfungsi sebagai tambahan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS serta mendorong kinerja yang lebih baik. Nah, misalnya tunjangan kinerja yang diberikan untuk mendorong pegawai agar mencapai target tertentu. Kemudian bonus biasanya diberikan berdasarkan pencapaian tahunan. Kompensasi tidak hanya berfungsi sebagai imbalan finansial tetapi juga sebagai alat untuk memotivasi pegawai. Ketika PNS merasa bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang adil dan sesuai, mereka cenderung lebih puas dan berkomitmen pada pekerjaan mereka. Terus yang selanjutnya itu adalah komponen kompensasi PNS. Nah, yang pertama itu adalah gaji pokok. Apa sih itu gaji pokok? Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa itu gaji pokok? Nah, gaji pokok itu sendiri merupakan bagian formatted dari kompensasi yang diterima PNS. Gaji ini juga ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termaksud golongan pangkat dan kerjasama. Yang kedua itu ada tunjangan. Apa sih itu tunjangan? Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa itu tunjangan? Nah, tunjangan itu sendiri adalah imbalan tambahan yang diberikan untuk mendukung kehidupan PNS. Ada 3 jenis tunjangan. Yang pertama itu tunjangan keluarga, yang dimana memberikan untuk membantu biaya hidup keluarga pegawai seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kedua itu ada tunjangan kerja, yang dimana sebagian bentuk dari penghargaan dan pencapaian tertentu dalam pekerjaan. Yang ketiga ada kesehatan, yang dimana menjamin akses PNS dan keluarga terhadap layanan kesehatan yang baik. Nah, selanjutnya yang nomor 3 yaitu fasilitas. Apa sih itu fasilitas? Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa itu fasilitas? Nah, fasilitas itu sendiri bagian penting dalam kompensasi yang mendukung PNS dalam melaksanakan tugasnya. Fasilitas ini
mencakup 3 hal. Yang pertama itu asuransi kesehatan, yang dimana memberikan pelindungan bagi pegawai dan keluarga sehingga mereka tidak perlu khawatir lagi tentang biaya pengobatan. Yang kedua itu adalah cuti. Nah, apa sih itu cuti? Cuti itu sendiri memberikan kesempatan untuk PNS beristirahat dan memulihkan tenaga. Cuti yang cukup dapat meningkatkan produktivitas setelah kembalinya bekerja. Nah, yang terakhir itu adalah fasilitas kerja. Apa sih itu fasilitas kerja? Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa itu fasilitas kerja? Nah, fasilitas kerja itu yang dimana termaksud perangkat kerja yang memadai, ruang kerja yang nyaman, akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas. Baik, selanjutnya ada dasar hukum dan kebijakan pemerintah terkait dengan kompensasi PNS. Dasar hukum dan kebijakan pemerintah terkait dengan kompensasi PNS sangat penting untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan. Beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nah, undang-undang ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengatur gaji, tunjangan, serta fasilitas yang akan diberikan kepada PNS. Selain itu, peraturan pemerintah yang mengatur tentang penggajian dan tunjangan memiliki peranan yang signifikan, di mana kebijakan pemerintah dalam hal ini itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS sekaligus mendorong PNS untuk bekerja lebih produktif, lebih baik lagi. Regulasi yang jelas dan konsisten akan membantu mengurangi ketidakpuasan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan yang namanya evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan kompensasi secara berskala untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kompensasi terhadap kinerja, yang mana kompensasi yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi dan kinerja pegawai negeri sipil, yang biasa disebut dengan PNS. Ketika PNS merasa dihargai melalui kompensasi yang layak, mereka cenderung lebih produktif dan berkomitmen terhadap tugasnya. Hubungan positif antara tingkat kompensasi dan tingkat kepuasan kerja. PNS yang merasa puas dengan kompensasi yang diterima akan memiliki semangat yang lebih tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini menciptakan siklus positif di mana kinerja yang baik berkontribusi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Sebaliknya, ketidakpuasan terhadap kompensasi dapat menyebabkan penurunan motivasi dan kinerja. PNS yang merasa tidak dihargai dapat menunjukkan sikap apatis terhadap tugas, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik. Ketidakpuasan ini seringkali muncul dari perasaan bahwa gaji dan tunjangannya yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja atau tanggung jawab yang diemban. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi PNS. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sistem kompetensi PNS, antara lain 1. Pengalaman dan pendidikan. Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja pegawai sangat mempengaruhi tahapan besarnya kompetensi yang diterima. PNS dengan pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman kerja yang lebih lama biasanya mendapatkan gaji dan tunjangan yang lebih baik. 2. Ada kinerja. Penilaian kinerja juga menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kompetensi. PNS yang menunjukkan kinerja yang baik dan mencapai target yang ditentukan akan lebih mungkin menerima tunjangan kerja yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada kondisi ekonomi. Inflasi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan mempengaruhi daya beli pegawai. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan
kondisi ekonomi saat menentukan gaji dan tunjangan untuk memastikan bahwa kompetensi tetap relevan dan adil. Yang keempat, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah juga mempengaruhi struktur kompetensi. Perubahan dalam regulasi atau kebijakan dapat berdampak langsung pada gaji dan tunjangan yang diterima oleh PNS. Baik, dalam pembahasan mengenai kompensasi pegawai negeri sipil, dapat disimpulkan bahwa sistem kompensasi yang baik memiliki dampak signifikan terhadap motivasi dan kinerja PNS. Nah, kompensasi yang adil juga meliputi gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Namun, lingkungan kerja yang positif, PNS juga merasa dihargai melalui kompensasi yang layak, cenderung lebih produktif, dan berkomitmen terhadap tugas mereka. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kepemimpinan, lingkungan kerja, dan work-life balance juga berkontribusi terhadap kepuasan kerja, yang pada gilirannya juga mempengaruhi kinerja pegawai. Namun, ketidakpuasan terhadap sistem kompensasi dapat menyebabkan penurunan motivasi dan kinerja, serta meningkatkan tingkat absensi dan turnover. Nah, disparitas dalam kompensasi antara PNS di pusat dan daerah juga menjadi tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk secara aktif mengevaluasi dan memperbaiki sistem kompensasi yang ada, dan memastikan bahwa gaji tunjangan tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pegawai.